Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat akademika? Kita bertemu kembali dalam pembahasan materi pengantar ilmu ekonomi. Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang jenis-jenis elastisitas permintaan. Ya, pada gambar di atas kita dapat mengetahui ya bahwasanya di situ tertulis rumus untuk mencari elastisitas, yaitu persentase perubahan permintaan dibagi dengan presentase perubahan harga barang, atau di situ elastisitas sama dengan delta Q dibagi delta P. Delta itu artinya selisih, jadi delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Nah, nanti akan ketemu koefisien elastisitasnya berapa. Terus kemudian untuk jenis-jenis elastisitas permintaan, elastisitas permintaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Misalkan ada elastis sempurna, ada elastis unit, ada inelastis, dan ada inelastis sempurna. Ya. Jenis-jenis elastisitas permintaan yang berbeda menunjukkan tingkat sensitivitas permintaan yang berbeda juga. Baik. Yang pertama adalah elastis sempurna. Elastis sempurna di sini permintaannya sangat sensitif terhadap perubahan harga. Sehingga perubahan kecil dalam harga akan menyebabkan perubahan besar dalam kuantitas permintaan. Jadi, ketika perubahan harga itu mengalami perubahan yang sedikit saja, katakanlah 10% harganya mengalami perubahan, baik itu terjadi kenaikan ataupun terjadi penurunan, maka hal tersebut akan menyebabkan perubahan kuantitas permintaan dalam jumlah yang besar. Oh, ternyata ketika harganya mengalami perubahan 10%, maka perubahan kuantitasnya itu terjadi dalam jumlah yang banyak, misalkan 50%, 60%, 70%, dan lain seterusnya. Nah, itu disebut dengan elastis sempurna. Yang kedua, disebut dengan elastis unit. Nah, elastis unit di sini perubahan harga menyebabkan perubahan kuantitas permintaan yang sama besarnya. Baik. Jadi ketika harga mengalami perubahan dalam jumlah 50% misalkan, yang tadinya harganya 5.000 ternyata naik menjadi 10.000, atau yang tadinya 10.000 naik menjadi 15.000 misalkan. Nah, ketika harganya mengalami perubahan dalam katakanlah 50%, maka perubahan kuantitas permintaan juga akan terjadi sama besarnya, yaitu permintaan juga mengalami perubahan yang sama dengan perubahan harga. Jadi kalau harganya mengalami perubahan 50%, maka kuantitas permintaannya juga mengalami perubahan 50%. Itu disebut dengan elastis unit. Nah, yang ketiga, inelastis. Nah, untuk inelastis di sini, permintaan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga, sehingga perubahan besar dalam harga menyebabkan perubahan kecil dalam kuantitas permintaan. Jadi, ketika harga mengalami perubahan, katakanlah saya ambil contoh harganya itu mengalami perubahan 50%, maka perubahan kuantitas permintaan itu tidak sampai dengan 50%. Jadi perubahan kuantitas permintaan itu lebih kecil daripada perubahan harga. Jadi kuantitas permintaannya itu tidak terlalu sensitif akibat adanya perubahan harga. Itu disebut dengan inelastis. Selanjutnya, inelastis sempurna. Dikatakan inelastis sempurna apabila permintaan tidak responsif terhadap perubahan harga, sehingga
perubahan harga tidak menyebabkan perubahan dalam kuantitas permintaan. Jadi di sini permintaannya itu tidak terlalu responsif. Jadi ketika harga mengalami perubahan, maka kuantitas permintaannya juga tidak akan mengalami perubahan. Itu dikatakan dengan inelastis sempurna. Aplikasi elastisitas permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita berbicara masalah ekonomi itu sangat berkaitan erat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Begitupun juga dengan konsep elastisitas. Nah, aplikasi elastisitas permintaan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan yang pertama adalah penetapan harga. Pengetahuan tentang elastisitas permintaan dapat membantu perusahaan menetapkan harga yang optimal untuk produk mereka. Perusahaan dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menaikkan harga untuk produk dengan permintaan inelastis. Jadi, produsen itu dapat menetapkan harga, baik itu menaikkan atau menurunkan dengan mengetahui konsep elastisitas. Jadi ketika barangnya itu responsif terhadap permintaan harga, nah sebaiknya produsen harus apa ini? Apakah harus menaikkan harga atau justru harus menurunkan harga? Nah itu salah satu aplikasi elastisitas permintaan. Kemudian yang kedua, pemasaran. Pemasar menggunakan informasi tentang elastisitas permintaan untuk mengidentifikasi segmentasi pasar dan menentukan strategi pemasaran yang efektif. Mereka dapat mempromosikan produk dengan permintaan elastis melalui penawaran diskon dan promosi. Ya, jadi ketika permintaannya itu tidak elastis, maka ya pemasar bisa melakukan penawaran dengan cara memberikan diskon atau promosi. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar perubahan harga ini sebanding dengan perubahan kuantitas sebanding dengan perubahan harga. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah dapat menggunakan informasi tentang elastisitas permintaan untuk merancang kebijakan pajak, subsidi, dan regulasi yang efektif. Misalnya, pemerintah dapat menaikkan pajak yang lebih tinggi pada barang dan permintaan inelastis untuk meningkatkan pendapatan negara. Ya, tadi kita sudah belajar ya konsep permintaan inelastis itu seperti apa. Jadi ketika permintaannya itu inelastis, maka pemerintah dapat menaikkan pajak yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Ya, itu beberapa contoh aplikasi daripada konsep permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.